atau sedikit bawa bekalnya. Ibu-ibu pergi ke IKEA, ke mall, ya bawa uangnya cuma 1.000, terus ditulis beli garam doang, muter, kenapa? Cuci mata, nggak dibeli, nggak punya uang, pulangnya kira-kira bawa apa? Garam. Itulah gambaran orang di dunia diberikan kesempatan, tapi persiapannya, semangatnya lemah. Pulang cuma bawa garam. Kita pingin pulang dari IKEA itu diborong semuanya. Alat furniture, di ruang tamu, di kamar, sampai ke dapur, nanti dikirim. Nggak kebawa lagi Pak, nanti dikirim dari mall. Makanan, minuman, peralatan, pakaian, dikirim. Seneng nggak gitu? Lihatnya ke sini aja. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak cuma nganter gitu. Betul gak ibu-ibu? Setuju gak? Belanjaannya kalau banyak setuju gak? Tuh kan, kelihatan wajahnya itu. La haula wala quwata. Kembali ke oleh-oleh umroh. Jadi kita diberi ilmu oleh Allah. Ada tempat melipat gandakan fadilah dan pahala. Di mana? Di Mekah Masjidil Haram, di Madinah Masjid Nabawi. Ada tempat untuk menyampaikan hati kita, bukan sebatas fadilah sampai kepada Allah. Ikhlasnya semata-mata karena Allah, jadi orang yang wasiluna ilallah sampai pada Allah. Di mana? Di majelis ilmu, majelis zikir, kampung halamannya mursyid. Tempat membinanya mursyid kepada murid-murid. Kalau ke Tasik betah apa enggak? Betahnya apa? Ada yang semangat mau hijrah, sudah pensiun ke Tasik, cuma pindah makan dan minum. La haula. Mana angkat tangan? Katanya hijrah ke Tasikmalaya, bahkan namanya juga KHR. Apa KHR itu? Kampung Hijrah Residen. Hebat. Di sana ke masjid enggak. Ya Allah. Apa? Pindah makan, pindah tidur. Usir jangan tuh. Ngaherinan Tasik we. Harusnya semangat hijrahnya itu diwujudkan. Sholat 5 waktu ke masjid, ngapain udah pensiun? Ya Allah, sayang-sayang. Bahkan Bapak udah gerakan gamis itu gerakan memakmurkan masjid dari maghrib sampai isya. Sholat isya berjamaah, pahalanya adalah sama dengan sholat tahajud setengah malam. Susul sholat subuh sampai isyraq. Qobliyah subuh saja, sholat al-fajri Abdullu minad dunya wa fiha, 2 rakaat qobliyah subuh, keutamaannya lebih hebat daripada dunia dan isinya. Salat subuh berjamaah, pahalanya paka'annama sholat al-lail kullahu, sama dengan salat tahajud semalaman suntuk. Kemudian tidak langsung pulang ke rumah, wirid, zikir, baca Quran sampai isyraq, salat 2 rakaat isyraq, dapat pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Tiap hari dikasih begitu, seneng apa enggak? Ya Allah, mana yang udah pensiun, angkat tangan. Belum suka dengan itu? Ya Allah, kok disia-siakan. Ini katanya dari Serpongah, pokoknya gamis sekarang mah. Gamis itu gerakan apa? Gerakan memakmurkan masjid, maghrib sampai isya, subuh sampai, siap apa enggak? Walaupun sendirian di masjidnya, sebab ini sudah langka. Coba lihat dari masjid terbesar Istiqlal sampai masjid surau-surau, hampir nyaris nggak ada yang menjalankan sunnah ini. Padahal dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, diceritakan Sayyidina Ali setelah wafatnya Nabi menceritakan kepada sahabatnya seusai sholat subuh, langsung Sayyidina Ali itu nggak sadar Pak, nangis setelah menceritakan dulu ketika Nabi masih ada di Madinah. Itu para sahabat datang ke masjid subuh itu, matanya orang yang kurang tidur, gimana kelihatannya? Apa ya, kurang tidur tuh kayak gimana wajahnya? Lembab, sembab, sembab gitu. Pokoknya kurang tidur lah gitu. Karena dari 1/3 malam sudah tahajud. Datang waktu subuh, bring ke masjid. Ya Allah, indah sekali. Sholat subuh, Nabi menjadi imam. Kemudian setelah sholat subuh tidak pulang ke masjid. Zikirnya disebutkan oleh Sayyidina Ali. Zikirnya Nabi dan sahabat itu tubuhnya kasyajaroh biyomil asib, seperti pohon yang ditempa angin, bukan diam begini. Zikirnya
bergerak tubuhnya kasyajaroh fi yaumil asif, seperti di musim angin kencang. Coba lihat angin musim kencang gimana pohon, diam apa gerak-gerak? Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Begitu zikirnya. Kemudian air matanya berderai mengalir, batsah gamisnya. Khusyuknya Nabi dan para sahabat dalam berzikir, meneteskan air mata. Maka tetesan air mata ketika zikir hebat di sisi Allah. Tidak akan dijilat mata itu oleh api neraka. Saking mahanya meneteskan air mata ketika zikir. Kalau meneteskan air mata hilang handphone mah itu mah nangis biasa-biasa. Tapi nangis yang luar biasa saat zikir kepada Allah. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya merasakan agungnya Allah sampai nggak sadarkan diri. Itulah zikirnya Nabi dan para sahabat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, li anna raf'as saut bi zikri hina yansarifun nas kana ala ahdi Nabi SAW. Nabi dan para sahabat zikirnya setelah sholat fardu selesai dikencangkan suaranya sampai terdengar oleh tetangga masjid. Bukan ngapain itu teh, pada diem aja gini. Nabi itu zikirnya dan para sahabat raf'as saut dikencangkan suaranya sampai terdengar oleh tetangga masjid. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau gemuruh zikir sudah terdengar di masjid, berarti sholat fardu baru saja ditunaikan. Jadi zikirnya sampai kedengar tetangga masjid. Semangat. Yang belum sholat pun, ini udah terdengar suara zikir gemuruh, malu, buru-buru sholat. Sholat zikir berjamaah suara kenceng itu, kalau yang satu lalai diingatkan oleh yang lain. Ada transfer kehusuan, terbawa khusyuk oleh yang ada di sampingnya. Itulah diantara keutamaan zikir berjamaah dengan mengencangkan suara. Ada dalilnya. Ini bid'ah aja. Bid'ah apa nggak ketemu hadisnya? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Mengencangkan suara setelah sholat fardu. Coba kalau sekarang Bapak Ibu sekalian berlatih senam. Ya, 1, 2. Kira-kira keluar keringat apa enggak? Enggak, cobol. 1, 2. Ya, ada komandonya. Semangat enggak? Senamnya semangat enggak? Semangat. Begitu juga zikir, ada komandonya, ada pemandunya, ada taujihat yang mengarahkannya. Ketika baca istighfar, diingatkan taubatnya kepada Allah. Ketika zikir, diingatkan caranya bagaimana hati khusyuk kepada Allah. Kan jadi nikmat zikir itu. Namanya halaqah zikir atau majelis zikir. Banyak hadis tentang fadilah majelis zikir. Ini majelis zikir tapi masing-masing. Majelis zikir bukan atuh. Majelis zikir sama majelis ilmu. Kalau majelis ilmu ada gurunya enggak yang menyampaikan ilmu? Ada. Nih seperti ini majelis ilmu. Majelis zikir ada yang membimbing zikir. Majelis ilmu menyampaikan ilmu, majelis zikir membimbingkan taujihat pengarahan tentang zikir. Itu namanya majelis seperti majelis ilmu. La haula wala quwata illa billah.